Mari Bapak Ibu Saudaraku, angkatlah kedua tanganmu tinggi, katakan, kakiku takkan goyang, sebab kekuatan yang darimu selamanya bersamaku. Ku percaya kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku. Rancanganmu sempurna bagi kehidupanku. Ku bersyukur buat kasih-Mu. Puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku. Shalom. Shalom. Berapa banyak kita yang bersuka cita? Lambaikan tangan kita tinggi. Mari bersama berikan tepuk tangan, sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Kita semuanya bersuka cita pagi hari ini karena kita tahu kita punya Tuhan yang baik, Tuhan yang selalu mengasihi setiap kita. Yang percaya katakan amin. Mari bersama kita siapkan hati kita, tundukkan kepala bersama, bersatu hati kita berdoa. Kami datang kepadamu Tuhan pagi hari ini dengan rasa syukur kami, karena kami tahu kebaikan-Mu terus Engkau berikan bagi setiap kami Tuhan. Engkau melindungi setiap hidup kami, Engkau memberkati hidup kami. Pagi hari ini, biarlah melalui ibadah kami di tempat ini, kami datang dengan kesungguhan hati kami, untuk kami mencari wajah-Mu, untuk kami memuji Engkau, untuk kami menyembah, untuk kami meninggikan nama-Mu, dan kami mau bersyukur kepadamu Tuhan. Biarlah pujian yang kami naikkan ini, Engkau menerima setiap pujian kami Tuhan. Hati kami terbuka untuk Engkau. Terpujilah nama Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari bersama kita berkata, amin. Ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus. Hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus. Hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Bersama katakan, hati yang menyembah, hati yang melekat padamu Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Hati yang menyembah, hati yang menyembah, hati yang melekat padamu Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembah-Mu. Mari datang kepada Tuhan, katakan, ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus. Hanya rasa cinta kepadamu Tuhan yang menarikku dekat padamu. Bagi jemaat sendiri katakan, ku datang Tuhan,
hati. Hanya rasa cinta kami Tuhan kepadamu yang menarikku dekat padamu. Mari bersama-sama. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Hati yang menyembah, menyembah, hati yang melekat padamu Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembahmu. Sambil angkat tangan kita bersama katakan, hati yang menyembah, hati yang melekat padamu Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Oh, hati yang menyembah, hati yang melekat padamu Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Katakan hati yang menyembah, hati yang menyembah, hati yang hanya kepadamu Tuhan, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku. Satu kali lagi jemaat sendiri katakan, hati yang menyembah, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku. Ku mau menyembahmu, pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembahmu, pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembahmu. Engkaulah pujaan hati kami Tuhan. Kami datang kepadamu pagi hari ini membawa setiap pujian kami. Kami mulai angkat suara kami menyembahmu Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudaraku, sambut Dia, sembah pagi hari ini. Kinarala barala barala barala, kinamasyata karala barala barala barala.
Datanglah dengan hati yang menyembah kepada Tuhan. Carilah Dia, kejarlah Tuhan pagi hari. Nama syararalamu, sembah Dia. Hanya namamu Tuhan. Hati kami berserah, hati kami memuji, hati kami menyembah. Yesus, nama syaranamu, tiada yang lain, hanya namamu Tuhan. Yesus Tuhan dan Rajaku. Yesus, nama syararamu. Mari sembah Dia pagi hari ini. Bebaskan diri kita Bapak Ibu Saudaraku. Nama syararamu. We worship you, we worship you, Jesus. Nama syararamu. Nama syata karala barala 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 barala. Kinarala barala 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 barala. Terus sembah Dia pagi hari ini Bapak Ibu Saudaraku. Kinama syata karala barala barala barala. Hampiri Dia, datangi Tuhan. Kinama syata karala barala barala barala. Kau melihat setiap hati kami pagi hari ini Tuhan. Kami datang dengan kejujuran kami kepadamu. Kinama syata karala barala barala. Kinarala barala barala barala. Kipata karala barala 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 barala. Diberkatilah Engkau yang terus datang kepada Tuhan. Diberkatilah Engkau yang terus menyembah Tuhan dengan segenap hatimu. Kinama syata karala barala 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 barala. Yesus, Engkau disenangkan pagi hari ini. Kinarala barala barala barala. Kinarala barala 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 barala. Kinama syata karala barala barala barala. Kinarala barala barala barala. Kinarala barala 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 barala. Kau dipuji, Engkau disembah, Kau ditinggikan pagi hari ini. Yesus, namamu yang kami cari. Yesus, namamu yang kami hampiri pagi hari ini. Mari Bapak Ibu Saudaraku sejenak, angkatlah bersama kedua tangan kita tinggi di hadapan Tuhan pagi hari ini. Sembah Dia. Namamu yang kami cari, hanya Engkau Yesus. Ku sembah, ku puji, ku tinggikan. Jesus, Jesus, nama syararamu. Kinarala barala barala. Kinarala barala barala barala. Kinama syata karala barala. Kinarala barala barala barala.
Inamasyata karala barala barala barala. Inamasyata karala barala barala. Inarala barala barala. Inamasyata karala barala. Kau ditinggikan Tuhan. Kau disembah. Engkau dimuliakan sampai selama-lamanya Tuhan. Kami mau terus menyembah-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami bawa seluruh keberadaan kami di hadapan-Mu Tuhan. Untuk menyembah, memuji, meninggikan, dan memuliakan Engkau. Allah yang dahsyat, Allah yang setia, Allah yang mengasihi setiap kami. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh. Lagi katakan, ku tinggikan, ku tinggikan. Mari angkat tangan kita sama-sama Bapak Ibu. Segalanya lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Sama-sama kita katakan, sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidup. Darah-Mu yang layakkan kami Tuhan. Oh kehidupanku, oh ada kata yang bisa lukiskan betapa indahnya Engkau Tuhan. Indahnya Engkau Tuhan. Oh, bagimu segala pujian dan kemuliaan. Mari sama-sama tinggikan Dia. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Sekarang Bapak Ibu sendiri katakan, sungguh besar, sungguh besar setiamu, oh nyata di sepanjang hidup. Terima kasih Tuhan, darah-Mu telah layakkan oh kehidupanku. Terima kasih Tuhan. Katakan, tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya. Ini
pujian kami, ini sembah kami Tuhan. Bagimu segala Dan kemuliaan. Mari sama-sama angkat tangan kita Bapak Ibu. Kutinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan lagi katakan kutinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh. Kami tinggikan Engkau Tuhan, Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari bersama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu. Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh. Oh, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh. Lagi Bapak Ibu, mari angkat tanganmu, katakan kutinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan katakan kutinggikan melebihi. Kami tinggikan Engkau Tuhan, ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari lambaikan tangan kita Bapak Ibu. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya,
namamu, sungguh hanya namamu yang kami sembah. Iralamaya sikaralabaralabas. Mari bersama-sama angkat suara kita menyembah Bapak Ibu saudara-saudaraku. Pagi hari ini biar setiap hati menyembah Tuhan. Biar setiap mulut mengaku bahwa Yesuslah Tuhan dan Raja kita. Iralamaya syatakaralabaralabas. Iralamaya syatakaralabaralabu. Mari sembah Dia. Iralamaya sikaralabaralabaralabas. Tuhan, kami muliakan Engkau pagi hari ini. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah setiap kami, Tuhan. Oleh sebab itu kami hampiri Engkau dengan puji-pujian kami. Kami sambut hadirat-Mu dengan ucapan syukur kami. Kami sambut pribadi-Mu dengan nyanyian kami. Mari sembah Dia. Hinamaya syata karanalamu. Haleluya. Haleluya. Kau layak. Kau layak. Kau layak Tuhan untuk disembah. Hinamaya syata karanalamu. Hinamaya nalamu. Glory, glory bagimu. Haleluya. Segala kemuliaan bagimu Tuhan. Bagi Raja kami, bagi Allah kami. Iralawaya syataralabaralabar. Iralawaya sikaralabaralabar. Iralawaya sikaralabaralabar. Oralawaya sikaralabaralabar. Mari bebaskan roh kita untuk menyembah pagi hari ini Bapak Ibu. Oralawaya sikaralabaralabar. Mari berikan semua yang terbaik dari hidup kita kepada Dia. Dia hadir di tengah-tengah setiap kita. Dia melihat setiap hati yang sungguh-sungguh menyembah dan memuji Dia. Iralamaya sikaralabaralabar. Angkat hatimu Bapak Ibu saudaraku. Oralawaya sikaralabaralabar. Angkat suaramu, angkat sembahmu. Iralawaya sikaralabaralabar. Tuhan, Engkau melihat setiap hati yang menyembah pagi hari ini. Tuhan, Engkau melihat setiap mulut yang bernyanyi dengan segala kekuatan kami. Iralawaya syatakaralabaralabar. Iramaya syatakaralabaralabar. Iramaya syatakaralabaralabar.
Kau layak Tuhan. Iralabaralaba yashatakaralabaralaba. Oralaba yashatakaralabaralabaralaba. Mari satukan hati bersama-sama Bapak Ibu saudara-saudaraku. Iralaba yashatakaralabaralabaralabaralaba. Mari beri persembahan yang terbaik di hadapan Dia bagi hari ini. Mari bawa pujianmu yang terbaik di hadapan Dia. Sebab Dia layak menerima semua yang terbaik. Uralaba yasikaralabaralabaralabaralabaralaba. Iralaba yashatakaralabaralamu. Irama yashananamanalamu. Haleluya. Sama-sama. Tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari angkat kedua tangan kita Bapak Ibu. Tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan lagi Bapak Ibu katakan. Tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, oh lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Katakan dalam roh dan kebenaran selamanya. Oh, dalam roh dan kebenaran selamanya. Berikan Dia kemuliaan yang paling meriah. Haleluya, 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 haleluya. Sungguh pagi hari ini bahkan seumur hidup kami, hanya nama Tuhan yang kami muliakan, hanya nama Tuhan yang kami tinggikan. Kami bersuka cita karena Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus setiap kita berkata amin. Amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Dia. Mari sama-sama pagi hari ini kita memuji Tuhan lebih lagi Bapak Ibu. Merayakan kebaikan Tuhan, anugerahnya kekal bagi setiap kita. Haleluya. Here we go. Tepuk tangan sama-sama Bapak Ibu saudara. Sama-sama katakan. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Katakan bersuka di hadiratnya, menyanyi besarkan agung nama. Puji Dia cipta. Amin. Musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senap hati. Mari lambaikan tangan kita sama-sama. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Tuhan kita baik, amin. Sekarang sebut namanya Yesus. Yesus Kristus
datang sujud Bapak Ibu. Datang sujud di hadapannya. Oh, angkat tanganmu, Naikkan puji Dia. puji Dia, tiuplah sangka Musik dan tarian, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati. mari sama-sama katakan, Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. angkat jempol sama-sama. Sebab Tuhan baik, oh sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari sama-sama angkat kedua jempolnya Bapak Ibu. Sebab Tuhan baik, Semuanya yang di atas, yang di bawah, angkat jempolnya orang-orang yang merasakan kebaikan Tuhan. sebab Tuhan baik, oh anugerahnya kekal selamanya. Oh, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Kau baik Tuhan. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal, anugerahnya kekal selamanya. Kami selalu rasakan kebaikan-Mu di setiap langkah kami Tuhan. Betapa hati kami bersyukur pagi hari ini. Anugerah-Mu selalu menyertai kami. Kami selalu bersyukur Tuhan. Mari Bapak Ibu saudara-saudaraku yang merasakan kebaikan Tuhan dan anugerah Tuhan, kita angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi. Mari sama-sama katakan, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, oh sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal. Oh sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal. Satu kali lagi Bapak Ibu, lambaikan tangan kita. Sebab Tuhan baik, oh sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh kau baik, sebab Tuhan baik, oh sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita yang baik. Bapak Ibu saudaraku, nama yang memberikan pengharapan, nama yang memberikan kepastian, bahkan nama yang memberikan kita keselamatan, nama Yesus. Yang sepakat katakan amin. Siapa yang rindu meninggikan nama Tuhan lebih lagi hari ini, lambaikan kedua tanganmu tinggi-tinggi. Kita mau nyanyi sama-sama buat nama Tuhan kita. Saya rindu undang rekan-rekan saya singer untuk maju sampai depan. Nah gini ya, ayo semua. Kita mau memuji Tuhan lebih lagi. Yang mau bersemangat memuji nama Tuhan lebih lagi, katakan yes. Tepuk tangan yang jauh lebih meriah lagi bagi Tuhan kita, haleluya. La la la. Semua lambaikan tangan sama-sama yuk. La la la. Nama itu
indahnya nama Yesus. Lagi Bapak Ibu Saudaraku. La la la. La 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 la. La la. Nama itu ikat hatiku. Katakan Yesus. Yesus. Nama siapa? Oh, nama Yesus. Oh, nama itu ikat hatiku. Dia hapus semua dosaku dan beri hati yang baru. Kita percaya Bapak Ibu, amin. Hati rasa dia lenyapkan. Oh, dia lenyapkan. Sejahtera dia berikan. Hati bimbang tak menentu, hidup kekal dia berikan padaku. Tengok kanan kiri, katakan, nama Tuhan kita yang menyelamatkan kita. Nama Tuhan kita yang menyelamatkan kita. Katakan lagi Bapak Ibu. Dia hapus semua dosaku, oh, dan beri hati yang baru. Hati rasa dia lenyapkan. Ada apa? Sejahtera. Sejahtera dia berikan. Amin. Hati bimbang tak menentu, hidup kekal dia berikan padaku. Lagi. Dia hapus semua dosaku, oh, dan beri hati yang baru. Hati rasa dia lenyapkan. Ada sejahtera. Sejahtera dia berikan. Hati bimbang tak menentu, hidup kekal dia berikan padaku. Tambah hari. Semua mau cinta Tuhan, amin. Yang mau cinta Tuhan, lambaikan tangan kita bersama. Tambah hari, tambah ku percaya, aku percaya. Oh, tambah benci dosa, benci dosa. Oh, tambah ku setia. Lagi Bapak Ibu Saudaraku. Tambah hari, tambah cinta Yesus, cinta Yesus, cinta Yesus. Tambah hari, oh, tambah ku percaya, aku percaya. Tambah hari, ya, tambah benci dosa, benci dosa. Tambah hari, oh, tambah ku setia. Boleh ada yang cemberut, semua harus tersenyum pagi hari ini. Dari Tuhan itulah kekuatan. Lebih lagi Bapak Ibu, kesukaan dari Tuhan, kesukaan dari Tuhan, kesukaan dari Tuhan. Itulah kekuatanku, itulah kekuatanku. Itulah kekuatanku. Satu kali lagi boleh lambaikan tangan kita bersama-sama. La 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 la. La la. Nama itu ikat hatiku. Sorak-sorai bagi nama Yesus. Haleluya. Masih semangat untuk memuji Tuhan, katakan amin. Katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Oh, pagi hari ini yang bisa lompat, saya ajak sama-sama kita lompat bagi Tuhan, amin. Peta tinggi dan are you ready? Come on. Sama-sama. Penaturaku akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya.
berkuasa percaya untuk selamat. Are you ready? Hanya Kau Tuhan, sama sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun. Sebut namanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Angkat tanganmu tinggi-tinggi yuk. Yesus Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa percaya. Yesus, Yesus Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa percaya selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai. Satu kali lagi. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah. Oh, denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tepuk tangan yang meriah bagi Dia. Amin, amin, amin. Silakan duduk kembali. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama untuk firman Tuhan. In Christ alone will I glory, though I could pride myself in battles won. For I've been blessed beyond measure, and by His strength alone I overcome. Oh, I could stop and count successes like diamonds in my hands, but those trophies could not equal to the grace by which I stand. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. Kemenangan yang kami terima, kekuatan yang kami terima tak dapat menandingi anugerah-Mu Tuhan.
Kami menyembah Engkau. Ku berikan kemuliaan atas kemenanganku. Sungguh ku terpesona akan kekuatan dan kuasa-Mu. Oh, tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya tak dapat melampaui anugerah-Mu yang ku terima dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu, karena ku nyatakan kemenangan dari-Mu. Kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu, karena ku nyatakan kemenangan dari-Mu. Kekuatanku, katakan harapanku, oh, dalam Kristus. Namanya yang memberikan pengharapan, salibnya memberikan kekuatan, salibnya memberikan keselamatan. Kami mau bermegah di dalam-Mu Tuhan, biar nama-Mu yang layak untuk kami sembah. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau memuji Dia, oh, kita mau meninggikan nama Dia. Dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu. Oh, karena ku nyatakan kemenangan dari-Mu. Kekuatanku, harapanku, satu kali lagi dalam Kristus. Ayo kita lambaikan tangan kita bersama-sama Bapak Ibu Saudaraku. Sembah ada kemuliaan di balik salib-Mu, karena ku nyatakan kemenangan dari-Mu. Kekuatanku, katakan harapanku, harapanku, oh, kekuatanku, harapanku, ya Allah, kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Berikan sorak-sorai bagi Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, betapa kami bersyukur untuk keberadaan yang kami jalani saat ini. Hari demi hari sudah kami lalui, beragam masalah kami hadapi. Tetapi satu hal yang selalu kami percaya dan kami imani dalam iman Kristen kami, bahwa hidup kami, hidup keluarga kami, Tuhan Yesus yang punya. Karena itu kami tidak pernah takut dan gentar untuk terus berjalan di dalam Engkau. Oleh karena pengharapan di dalam Kristus sungguh ada, dan kemenangan demi kemenangan Engkau berikan kepada kami. Apapun keberadaan kami hari ini ya Bapa, kami sungguh bermohon kepadamu di dalam pengasihan Kristus
yang limpah atas kami dinyatakan kepada tiap-tiap pribadi di tempat ini. Kami yang datang dengan berbagai pergumulan, Tuhan lawat kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang mengalami pergumulan Tuhan buka jalan. Kalaupun kami berkata segala sesuatu yang sedang kami pergumulkan sulit dan mustahil kami bisa atasi, bersama dengan Tuhan Yesus kami dimampukan untuk melakukannya. Terima kasih ya Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari bersama kita membaca Alkitab. Dari Alkitab Perjanjian Lama 2 Raja-Raja pasal 20. Ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Dan saya akan membaca dari Alkitab Terjemahan Baru Lembaga Alkitab Indonesia yang dikenal dengan TB2 atau Terjemahan Baru 2 terbitan tahun 2023. Mari saya mengajak jemaat Tuhan kita membacanya bergantian. 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 1 sampai ayat yang ke-11 secara bergantian. Hizkia sakit dan disembuhkan. Ayat 1. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu Nabi Yesaya bin Amos datang dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, tinggalkanlah pesan kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Silakan baca ayat 2. Ya Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan tulus hati. Aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Lalu Hizkia menangis dengan pilu. Kembalilah dan katakanlah kepada Hizkia pemimpin umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu, sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau pada hari ketiga, engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Kemudian Yesaya berkata, ambillah kue ara, lalu orang mengambilnya dan menaruhnya pada bisul itu dan sembuhlah ia. Yesaya menjawab, inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Apakah bayang-bayang itu akan maju 10 langkah atau mundur 10 langkah? Bersama ayat 11, Nabi Yesaya pun berseru kepada Tuhan. Lalu Tuhan membuat bayang-bayang itu mundur 10 langkah ke belakang dari jarak yang sudah dijalaninya pada penunjuk matahari buatan Ahaz. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang sudah mendengarnya dan memelihara firman Tuhan dalam kehidupan hari lepas hari. Jemaat yang dikasihi oleh Kristus. Kalau kita membaca Alkitab, dari Perjanjian Lama misalnya, dari judul kitab itu kita tahu bahwa isinya akan bicara apa. Kalau kita baca kitab Kejadian pasti isinya penciptaan. Kalau kita baca kitab Keluaran pasti Eksodus
Israel dari Mesir menuju ke tanah perjanjian. Kalau kita bicara misalnya imamat itu bicara tentang refleksi doa yang kudus di hadapan Allah. Kalau kita bicara atau baca kitab Bilangan, itu akan menggambarkan tentang sensus bangsa Israel yang akan memasuki tanah perjanjian. Dan kalau kita membaca kitab yang terakhir, misalnya Ulangan dari Pentateuch 5 kitab awal, maka kita tahu ini berarti Tuhan mengulang kembali firman-Nya kepada bangsa Israel. Pesan yang penting sebelum Israel masuk ke tanah perjanjian. Dari judulnya kita kira-kira bisa paham. Begitu juga kalau kita baca kitab Raja-Raja. Kitab Raja-Raja yang ada di benak saya dan saudara adalah raja orang yang hebat. Raja orang nomor 1. Raja punya kuasa untuk mengatakan perang dan pasukannya akan perang. Tetapi saudara-saudara, Alkitab selalu jujur, ingin mengatakan bahwa meskipun Anda seorang raja, orang nomor 1 yang punya kuasa dan pemerintahan, dia tetap manusia juga dan dia juga akan mengalami sakit. Raja Hizkia adalah raja yang baik tapi sakit. Saudara-saudara, kalau kita baca dalam ayat yang sudah kita perhatikan bersama, ketika Yesaya datang kepada raja ini dan berkata, "Paduka yang mulia, hari ini saya menyampaikan pesan dari Allah, sebagaimana saya datang kepada Anda hari ini, besok akan mati." Saudara-saudara, apa yang terjadi? Raja ini kemudian memalingkan wajahnya ke dinding dan berdoa. Doa adalah bagian yang penting di dalam keimanan orang percaya, jalan keluar dari setiap persoalan yang kita hadapi. Di dalam ayat yang kita baca, doa dalam bahasa Ibrani disebut dengan palal. Palal itu bisa diartikan misalnya sebuah keberadaan dari orang yang berdoa minta dilakukan mediasi. Pray to mediate. Mediasi. Doa juga bisa menggambarkan tentang campur tangan Allah. Intervene, arti dari palal, yang menggambarkan kalau Hizkia berdoa kepada Allahnya, maka dia sedang bermohon adanya campur tangan Allah di dalam masalahnya dia. Dalam kehidupan perjanjian lama maupun perjanjian baru, tidak ada tokoh yang terlalu sempurna yang dimunculkan oleh Allah untuk menjadi teladan bagi kita. Tokoh-tokoh yang hebat dari Musa sampai kepada Petrus dan para rasul adalah orang-orang yang sebenarnya memiliki kelemahan, setumpuk kelemahan. Tetapi mereka adalah orang-orang yang tahu bagaimana caranya supaya masalah yang dihadapi itu bisa diatasi. Melalui doa, melalui palal. Doa. Berdoa dalam sebuah dimensi melakukan mediasi kepada Allah. Sehingga kemudian Allah menjawab doa dari orang-orang yang memanjatkan doa kepadanya. Ada banyak dalam kehidupan yang kita jalani penuh dengan masalah persoalan. Dan persoalan-persoalan yang saudara dan saya hadapi, obatnya tidak pernah kita dapatkan di apotik. Jangan berpikir bahwa apotik atau dokter paling hebat mampu mengatasi persoalan kita termasuk di dalam kategori penyakit. Tidak. Tetapi dengan berdoa, hal-hal yang tidak bisa ditangani oleh dokter, hal-hal yang tidak bisa dibeli obatnya di apotik, di dalam Allah dan dalam konteks perjanjian baru adalah Tuhan Yesus, bisa kita peroleh dengan cuma-cuma. Apa yang menjadi kunci ketika Hizkia sadar bahwa usianya tinggal 24 jam,
besok dia akan mati. Upaya daripada raja ini pada ayat yang kedua, dia memalingkan wajahnya ke dinding dan berdoa. Kata memalingkan wajahnya ke dinding dan berdoa bukan bicara dengan dinding. Tetapi implementasi ini sama dengan diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam Injil Matius pasal yang ke-6. Kalau kamu mau berdoa, masuklah ke dalam kamar dan tutuplah pintu. Berdoalah kepada Bapamu yang tersembunyi. Doa yang baik adalah doa yang tidak menonjolkan dirinya, yang tidak menunjukkan kefasihan cara dan sikap berdoa, tetapi doa yang baik adalah sebuah refleksi menunjukkan apa adanya di hadapan Allah dan dia bermohon kepada Tuhan dalam konteks mediasi dengan Tuhan. Itu arti palal. Saya ingin mengajak saudara membaca di dalam pasal 1 dari kitab 2 Raja-Raja. Tertulis ada seorang raja bernama Ahasia, bukan Hizkia. Dia juga disebutkan oleh Nabi Elia akan mati. Lalu raja ini 3 kali mengutus perwira-perwiranya dengan anak buahnya 50 orang datang kepada Elia. Dan minta mendesak kepada Elia, nabinya Tuhan, untuk mencabut kata-kata itu. Yang pertama terbunuh, yang kedua terbunuh, yang ketiga adalah perwira yang penuh hormat kepada hamba Tuhan. Tetapi itu pun tidak menolong ucapan dari Nabi Elia kepada Raja Ahasia bahwa dia akan mati. Saya baca di dalam ayat yang ke-17 dari pasal 1. Kemudian matilah raja sesuai dengan firman Tuhan yang disampaikan oleh Elia. Raja ini mati bukan karena sakitnya, tapi raja ini mati karena firman Allah sudah bicara kepadanya. Raja yang besar ini mati karena firman Tuhan. Allah sudah menetapkan raja ini harus mati. Tetapi dalam pasal 20 Hizkia, ketika mendengar seorang nabi berkata kepadanya bahwa dia akan mati, dia tidak pernah menyuruh tabib, tidak pernah menyuruh para pasukannya datang kepada Elia karena Elia yang datang ke istananya. Tetapi Hizkia berdoa. Saudara, saya tahu ada banyak orang berdoa merasa tidak pernah dijawab oleh Tuhan Yesus. Ada banyak orang yang capek dan lelah berdoa oleh karena tidak pernah ada perubahan dari isi doa yang disampaikan. Bagi kita doa adalah sebuah kesempatan dan anugerah yang Allah beri buat saya dan saudara. Sehingga kita mampu berbicara kepada Allah setiap waktu. Kalau saudara mau mengundang seorang pendeta terkenal hari ini belum tentu dia akan bisa. Tetapi kalau saudara memanggil Yesus, Allah saudara, melebihi kecepatan halilintar, dia akan datang menjumpai saudara. Tetapi saya ingin memberikan gambaran apa yang membuat Allah mengubah keputusannya. Kalau Ahasia tidak harus mati, tapi Hizkia tidak. Saya baca ya saudara-saudara pada ayat 3, saudara bisa lihat ayat 3. Ini adalah doa yang paling pendek di dalam Alkitab. Doa yang memberikan gambaran kepada saya dan saudara sekalian. Bahwa doa itu bukan soal panjang lebarnya berdoa, tapi bobot doanya. Pada ayat yang ketiga, isi doa daripada Hizkia. Kalau saudara punya jam tangan, saudara bisa lihat berapa lama doa daripada raja ini. Hizkia berdoa begini, ya Tuhan ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia dan tulus hati. Aku telah melakukan apa yang baik di matamu.
Lalu Hizkia menangis dengan pilu. Menangis dengan pilu itu bukan doa. Keterangan. Doanya pendek. Tapi kemudian Allah memberikan reaksi atas doa dari raja ini. Dan berkata kepada Yesaya, kamu yang Yesaya sudah ada di pelataran, keluar tinggalkan raja. Lalu Allah bilang balik lagi ke raja. Sampaikan kepadanya bahwa pada hari yang ketiga dia akan ke rumah Tuhan. Dan Tuhan menambah 15 tahun lagi usianya. Saudara-saudara, saya ingin berkata begini. Tidak semua keputusan Allah itu absolut. Saya dan saudara bisa mengubah keputusan Allah yang sudah dihukumkan oleh Allah demi permohonan saudara dikabulkan. Saya ambil contoh misalnya, kalau saya ajak saudara baca di dalam Keluaran pasal 32. Ketika Allah mau membinasakan bangsa Israel, Musa bilang begini. Pada ayat yang ketiga, ayatnya yang ke-12, pasal yang ke-32. Musa berkata kepada Allah, mengapa orang Mesir harus berkata, dengan niat jahat Allah telah membawa mereka keluar untuk membunuh mereka di pegunungan dan melenyapkan mereka dari muka bumi dan seterusnya. Lalu ayat 13 Musa berkata kepada Allah, ingatlah pada Abraham, Ishak dan Israel, hamba-hambamu. Dan ada satu kalimat yang kemudian dikatakan pada ayat ini, berbaliklah dari murkamu yang menyala-nyala itu. Pada terjemahan yang sebelumnya dikatakan, menyesallah Tuhan. Jangan lakukan hal itu. Siapakah manusia yang bisa berkata kepada Allah, dengan berkata kepada Allah, harap engkau menyesal. Biasanya Allah yang akan berkata kepada manusia, kamu harus menyesal dan bertobat. Tapi pada ayat yang ke-14, lalu Tuhan mengubah niatnya mendatangkan malapetaka. Terjemahan yang lama, lalu menyesallah Tuhan dan tidak mencelakai bangsa Israel. Musa sanggup mengubah keputusannya Allah. Dari akan menghukum, sekarang membebaskan. Satu lagi saya baca dari Bilangan pasal 27. Ada anak-anak perempuan dari seorang bapak bernama Selafehat. Kalau menurut hukum Taurat, anak perempuan tidak boleh dapat warisan kalau orang tuanya mati. Tetapi di dalam Bilangan pasal yang ke-27, anak-anak perempuan Selafehat bin Hafer bin Gilead dan namanya Mahla, Noah, Hagla, Milka dan Tirsa, ketika tahu bahwa ayah mereka meninggal tidak punya warisan, lalu mereka datang kepada Musa dan bilang begini kepada Musa, oh Musa, Papa sudah meninggal. Kalau hukum dari Tuhan, kami anak perempuan tidak punya warisan. Tolong bawakan perkara kami kepada Allah. Kami ingin punya tanah. Saudara, pada ayat yang berikutnya, pada ayat yang ke-7, Tuhan bilang kepada Musa, perkataan anak-anak perempuan Selafehat itu benar, dan kamu harus beri tanah kepada mereka. Saya sering menyebutkannya dengan kalimat pray to mediate. Bermediasi dengan Allah. Itu di dalam kerangka aspek hukum. Ayub adalah orang benar yang kemudian mengalami ujian yang paling berat dalam kehidupannya. Orang Seba datang, orang Kasdim datang, angin ribut datang, api membakar mereka.
Dan Ayub mengalami sakit kulit yang digaruknya dengan beling. Tetapi saudara-saudara, waktu istri Ayub berkata, kutukilah Allahmu, Ayub tidak mau melakukan begitu. Dia berkata, aku datang dengan telanjang dan aku akan kembali dengan telanjang. Tuhan yang memberi, Tuhan juga yang mengambilnya. Kalimat yang paling penting, Ayub berkata, terpujilah Allah. Tapi kemudian Allah merestorasi Ayub, sehingga kemudian semuanya dipulihkan, dapat anak-anak yang cantik-cantik. Dan anak-anak Ayub ini menjadi kebanggaan Israel, namanya Karen Hapu Kesia. Anak saya namanya Kesia, lagi kuliah di Manila. Diinspirasi dari ayat ini. Dan memberikan gambaran, memang ya, kita punya kesempatan berperkara dengan Tuhan untuk masalah kita. Apa sih yang membuat kemudian Allah mengubah keputusannya dalam pembacaan kita 2 Raja-Raja? Karena doa yang dipanjatkan oleh Raja Hizkia adalah doa yang membuktikan siapa dirinya. Coba saudara dengar ya, ayat 3. Ya Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan tulus dan setia. Lalu dilanjutkan lagi, aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Menangislah Hizkia. Kata telah itu menunjukkan siapa orang yang berdoa. Saya telah menikah dan saya akan menikah, 2 hal yang berbeda. Ayub, Hizkia, banyak orang di dalam Alkitab telah hidup. Hari ini kalau saya dan saudara melakukan yang telah baik di mata Tuhan, telah hidup kudus di mata Tuhan, semua yang saudara lakukan ini adalah sebuah investasi masa depan, investasi hari esok. Ketika saudara punya masalah, saudara mampu berkata, saya telah setia kepadamu. Nah, saya mau masuk kepada hal yang praktis. Kenapa banyak orang gagal berdoa? Doa tidak mengenal usia. Anak kecil bisa berdoa. Siapa saja bisa berdoa. Punya gelar teologi atau tidak punya gelar teologi bisa berdoa. Tetapi doa yang baik ya saudara-saudara, adalah doa yang sudah menunjukkan aku telah melakukan apa yang baik dan yang benar di mata Tuhan. Karena itu saya menolak banyak buku yang menulis tentang ajaran-ajaran berdoa yang tidak alkitabiah. Kalau saya dan saudara mau berdoa, silakan saja kita berdoa dengan bahasa kita. Kalau saudara orang Indonesia tidak perlu berdoa pakai bahasa Inggris. Father in heaven, in the name of Jesus Christ. Persepsi Allah saudara adalah orang Indonesia, bukan Allah orang Inggris. Kalau kita mau berdoa juga tidak perlu harus berdoa panjang lebar. Saya kuliah, ambil doktoral teologinya saya. Dosen saya mengajarkan, kalau mau berdoa harus pakai bahasa Sengau. Bahasa Sengau itu begini Ibu Bapak. Kalau saya berdoa, saya akan berkata begini. Ya Tuhan, ingatlah kepada kami umat-Mu. Berkenanlah di dalam pengasihan-Mu yang tiada berkesudahan. Bla 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 bla. Kalau menurut anak saya, kalau saya berdoa model begitu seperti masuk puri misteri. Serem. Berdoa juga tidak perlu jadi panjang lebar, ndak karu-karuan.
Sampai akhirnya kita tidak paham dengan doa-doa kita. Kita di Indonesia kadang mau doa makan saja, doanya berubah jadi doa syafaat. Ya Bapa di sorga, berkatilah janda-janda di Ethiopia, berkatilah janda-janda yang ada di Bangladesh, berkatilah perang persaudaraan yang ada di Nigeria. Saudara, bakso yang panas itu jadi dingin karena kita kelamaan berdoa. Tidak perlu saudara berdoa sampai sedemikian indahnya. Ada orang mau berdoa, dia mau pakai bahasa puisi. Baksukma surgawi turun di dalam hariban umatmu, menyapa kalbu terdalam. Buat saya tidak perlu begitu. Atau terkadang kita juga seringkali berdoa, dan doa kita itu tidak tepat sasaran, salah berdoa. Ada di sekolah Alkitab sudah selesai. Lalu kemudian hari terakhir undang orang tua. Kemarin wisuda, malam hari ini perpisahan. Jamuan makan malam yang terbaik di sekolah itu. Untuk kebanggaan sekolah minta seorang mahasiswa terbaik untuk berdoa makan. Mahasiswa gagah dia maju ke mimbar, ini mau doa makan. Tapi kemudian dia berdoa jadi penginjilan. Bapa di sorga, terima kasih untuk para pendidik yang sudah melatih kami untuk memberitakan amanat agung. Ladang-ladang telah menguning. Engkau sudah siapkan kami untuk pergi memberitakan Injil. Panjang lebar dia berkhotbah begitu. Doa begitu. Rektor kesal dengan doa makan yang jadi ngalor ngidul. Dia ambil mikrofon dan dia berkata, saudara-saudara silakan makan biar dia doa terus. Kenapa kita harus berdoa sampai lost control seperti itu? Saya besar di Jakarta. Saya bantu kawan-kawan Betawi di Jakarta. Sampai hari ini belum tersampaikan adanya gereja Betawi di Jakarta. Tapi saudara-saudara, saya senang dengan bahasa Betawi dan kami menyumbang Alkitab Injil Matius dalam bahasa Betawi. Saya menyumbang doa Bapa kami versi bahasa Betawi. Dan buat saya, orang Jakarta itu doa paling enak didoakan. Babe kite yang di sorge, dikudusin DB nama babe. Datang DB mau-maunya babe buat kita yang di bumi ini. Waktu Yesus marah kepada Petrus, enyahlah iblis dalam terjemahan bahasa Betawi. Buset dah lo Petrus, kagak ngerti juga gua kepret lo. Orang Betawi kental dengan bahasa seperti itu. Nah kalau saya khotbah pakai bahasa Betawi, latihan pakai bahasa Betawi. Cangcing nyak babe, abang none. Abang kita, abang Yesus. Yesus itu abang di atas segala abang. Pertanyaannya salah enggak? Buat orang Betawi tidak salah. Karena itu berdoa juga bukan menunjukkan kerohanian kita yang ditampilkan dalam sebuah demonstrasi yang tidak seharusnya. Kami KKR di Stadion Medan, Stadion Teladan, saya bagian musiknya. Kami anak-anak band dibawa ke ruang ganti baju di Stadion Teladan di Medan. Lalu ada satu ibu yang memimpin kami berdoa. Biasanya pada waktu itu anak band kalau berdoa itu ya begini. Atau ada yang nyender. Tapi ibu ini memimpin doa. Dalam sejarah hidup saya baru kali ini ada seorang ibu yang berdoa spektakuler.
Dalam doanya dia berkata, ya Tuhan Yesus, kami akan siap ke bangunan rohani. Setan-setan di Medan sudah kami ikat. Saya belum pernah dengar ada setan diikat. Kalaupun kami mati, kami tidak takut. Karena kami pasti masuk surga. Kami adalah laskar Kristus yang siap berperang. Prajurit-prajurit Allah. Dari sikap anak band yang tadinya juga sembarangan, akhirnya kami berdiri gagah begini. Sikap hormat, laskar Kristus. Kebaktian jam 5, jam 3 kami tampil. Seluruh stadion Teladan sudah penuh dengan manusia. Ibu ini pimpin nyanyian. Kalimat atau lagu pertama adalah setinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya langit. Waduh, gempar itu. Saya bagian tim musiknya. Baru nyanyi seperempat jam, tiba-tiba hujan. Hujan seperti air dicurahkan, ditumpahkan dari langit. Dan panggung yang dipakai buat kebangunan rohani tidak pakai tenda. Alat musik kami baru semua. Dan saudara tahu, saya kasih komando kepada kawan musik. Bertahan, kita semua prajurit. Satu demi satu itu alat kami rusak. Karena gagahnya doa si ibu ini. Akhirnya saya bilang nyanyi terus. Nyanyi setinggi-tingginya, setinggi-tingginya. Kasih Kristus luar biasa. Yang kita sedang nyanyikan terakhir saat hujan itu, dalam nama Yesus, dalam nama hujan. Tapi si ibu yang mimpin worship leadernya, mimbar KKR-nya itu pakai kayu besar dari gereja HKBP yang dalamnya ada lubangnya besar itu. Tiba-tiba si ibu yang mimpin pujian, dia masuk ke dalam lubang itu. Saya pegang alat musik, gitar bass, saya dekati ibu ini. Bu, ibu ngapain bu? Ini udah basah kuyup nih. Dia nengok ke saya, dia bilang petir. Lah tadi bilang setan sudah diikat. Saudara-saudara, sampai saya teriak ke ibu ini, ibu ini takut petir atau takut sanggulnya basah? Dia bersanggul sudah ke salon mungkin dari 2 hari sebelumnya. Dan saudara-saudara, alat musik kami hancur. Waktu mau ibadah, Pak Pardede kemudian memberikan kami ganti alat band yang bagus. Itu gitar saya dibeli di Amerika, tidak bisa dipakai lagi karena sudah korslet dan tiangnya bengkok. Dan selesai KKR saya tidak mau salaman sama si ibu itu. Anak band kita mau doa ya, yuk. Ibu doa sendiri, kami udah gagal berdoa. Banyak ya orang doa seperti itu ya. Doa juga tidak perlu terlalu semangat saudara-saudara. Saya minta kawan saya doa di KKR, di Tobelo. Saking semangatnya dia berdoa, sampai posisinya terbalik begini. Bapa di sorga, engkau Allah yang maha hidup, amin. Kosong. Dia pikir sudah terjadi pengangkatan. Doa adalah apa yang sudah saya dan saudara lakukan pada hari ini. Doa adalah apa yang pada waktu lalu sudah saudara lakukan. Kalau saudara sudah setia, kalau saudara sudah hidup kudus kepada Tuhan, itu yang dibilang palal. Pray to immediate, artinya mediasi. Saudara bisa berkata, Tuhan, ingatlah akan aku, karena aku telah hidup kudus dan tulus di hadapan-Mu. Nah, doa-doa yang seperti ini
haruslah menjadi doa yang membangun pola doa kita jadi punya kuasa. Satu hari di Jakarta habis KKR malam, saya diundang di satu gereja di Jakarta juga untuk doa semalaman. Jam 10 sampai jam 5 pagi. Jadi selesai saya acara KKR di satu gereja, saya ke tempat gereja itu. Dan kami duduk di lesehan. Saat duduk di lesehan, di depan kami itu ada buku tebal-tebal. Diktat tebal-tebal. Gembala yang di samping, Pak Roni, kita siap ya berdoa. Kita selalu hari Kamis ada doa malam. Baik Pak. Nah saya buka itu bukunya. Dan menurut saya ini buku harus diajukan ke Muri ya. Untuk bisa dicatat rekor doa terpanjang. Karena saya buka halaman pertama presiden, halaman kedua wakil presiden. Kalau menterinya 38, 38-nya halaman itu menteri panjang sampai 1.500 halaman. Saya kagum dengan Pak Gembalanya. Lalu dengan sedikit kikuk saya bertanya, Pak Gembala, apakah doa malam ini kita doakan ini? Iya Pak, semuanya Pak kita doakan. Waduh, di gereja di tempat saya di Jakarta doa semalaman untuk 8 pokok doa aja sampai pagi. Ini satu buku. Kapan ya selesainya? Selesai saya khotbah sesi pertama, ada ibu-ibu sediakan bubur kacang hijau, mangkok kecil. Jadi saya tidak malu-malu lagi, saya makan 6 mangkok bubur kacang hijau. Dengan catatan, mau 2 hari kek, mau 3 hari kek, saya udah kuat. Karena sudah makan, pulang KKR belum makan. Masuklah setelah sesi yang kedua, doa. Mulai nyanyi, Allah yang maha besar, dia sungguh besar, luar biasa. Saya tersentuh dengan ibadah doa itu. Lalu tiba pada pokok doa. Yang mimpin asisten gembala sidang. Dengan lantang dia pegang buku itu. Dan dia berdoa begini, Bapa di sorga, Engkau Allah di dalam Yesus yang tidak pernah berubah dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Kuasamu tidak pernah berubah. Masuk ke inti doa. Kami berdoa dari halaman pertama sampai halaman ke-50. Engkau jamah dan jawab ya Tuhan. Kami juga berdoa dari halaman 51 sampai halaman 100. Satu buku selesai. Tuhan tahu isi halaman-halamannya. Saya gondok luar biasa. Tadi saya pikir mau didoakan satu demi satu. Enggak taunya main halaman. Halaman 1 sampai halaman 50. Lalu dikunci dengan kalimat. Engkau Allah yang menjawab doa-doa kami. Engkau yang tidak pernah berubah dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Tidak sampai 1 jam, satu buku 1.500 halaman selesai. Saya pulang mabok makan bubur kacang hijau. Karena berpikir ini doa perjuangan berhari-hari. Ternyata pakai halaman. Saya ingin ngomong lain kali. Sodorkan saja bukunya kepada Tuhan. Nih lu tahu nih semuanya nih. Jawab saja semuanya. Tapi saudara-saudara, doa itu tidak pernah sulit, apa adanya. Kalau saya dan saudara kita bernyanyi, dia hanya sejauh doa. Indah. Saya pernah divonis kanker. Pulang dari tempatnya Billy Graham di North Carolina.
Selama 10 hari saya hanya minum air es dicampur es batu. Ada makanan enak, diajak makan steak, saya enggak mau. Lalu pulang ke Jakarta, saya ambruk, bawa ke rumah sakit, saya stadium 4 kanker. 2 adik perempuan saya meninggal karena kanker. Dan waktu saya ke Singapura, dokter di Singapura mengatakan orang yang mengalami kanker begitu banyak dalam tubuhnya barulah saya. Jadi ada getah bening di leher, ada juga di batang otak, ada di paru-paru, di esofagus, dan di 2 anak ginjal. Waktu di PET scan itu semua warnanya merah. Dokter mengatakan waktu itu tahun 2016 bulan Februari, umur saya tidak akan panjang. Paling lama saya bertahan kalau di kemo di Singapura 1 tahap 45 kali. Adik saya 6 kali di kemo meninggal dunia. Saya menolak untuk di kemo karena saya pikir di kemo juga saya mati. Dan saudara-saudara, dalam waktu singkat di bulan Februari sampai Maret saya kehilangan 30 kg berat badan. Tiap hari saya muntah darah, tiap hari. Kalau istri saya taruh di samping pembaringan tempat tidur, keranjang dengan plastik dan bilang, "Pah, kalau mau muntah, taruh di tempat itu." Saya tidak pernah bisa karena kapan mau keluarnya saya tidak tahu. Dan itu tumpah begitu saja dari hidung dan dari mulut. Saya tidak berdaya, dibaringkan di rumah sakit Jakarta, Singapura. Dan tubuh saya sudah merosot tiap hari, ada 4 infus yang kena di tubuh saya. Dan memang saya tidak berdaya, saya harus mati. Banyak orang bilang saya orang berdosa, saya tidak tolak, saya memang orang berdosa. Ada orang mengatakan saya disantet, saya juga tidak tahu, tapi saya sakit. Dan dalam keadaan seperti itu saya berdoa. Saya minta ketika saya sudah tidak berdaya di tempat tidur, istri saya tolong bawakan saya gitar. Saya mau menyanyi di hari-hari terakhir saya. Saya waktu dibawakan gitar kayu akustik, itu pun saya tidak sanggup pegang karena ternyata saya sudah tidak mampu pegang benda yang ringan seperti itu. Tapi saya paksakan nyanyi. Dan saya ingat satu hari itu, kalau saya memalingkan wajah saya ke dunia ini, saya mati. Tapi kalau saya beriman dan memandang kepada Yesus saya yang sudah mati buat saya, Dia yang berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Saya punya pengharapan. Saya pilih memandang kepada Yesus dan saya tidak mau melihat yang sana. Malam itu bulan Juni 2016, Juli kata dokter, baik dokter Jakarta, dokter Singapura, saya harus mati. Saya nyanyikan satu lagu yang saudara kenal, Ku Percaya Mujizat. Di bait yang kedua bunyinya, bunga bakung yang berkembang di padang yang gersang. Ku percaya mujizat. Saya percaya ada mujizat. Selesai saya bernyanyi, saya sudah kumpulkan, saya ketua umum PGLI. Orang bilang ini ketua umum paling banyak dosanya, saya tidak menampik. Apapun kata orang, saya tidak pernah mau menampik. Dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, tiba-tiba ada tim dokter datang, anak-anak Tuhan yang waktu mereka masih muda dari gereja Kristus, saya berkhotbah KKR, mereka terima Yesus. Dan anak-anak ini kuliah di UI lalu ke Jerman dan dapat summa cum laude di Jerman. Dan mereka berdoa buat saya, dokter-dokter anak Tuhan di Jakarta.
Dan satu hari mereka berkata, Pak Ron lari dari rumah sakit pergi ke Abdi Waluyo. Bapak tolong di PET scan lagi, lalu kita mau di patologi anatomi patologi di Universitas Indonesia. Kalau memang saat itu kanker Bapak makin merajalela, Bapak tidak ada lagi harapan. Kami rela Bapak pergi. Dan saudara saya ikut proses itu di biopsi, lalu kemudian di patologi anatomi di Universitas Indonesia. Dan hasilnya dibawa ke Rumah Sakit Persahabatan Dr. Asisa, lulusan dari Rusia, yang dianggap paling baik membaca hasil dari lab-lab yang ada di rumah sakit. Dan dia mengatakan kepada kawan-kawan dokter ini bahwa pasien ini tidak ditemukan kanker di dalam tubuhnya dan saya sudah sembuh. Karena doa, kita selalu masih punya pengharapan di dalam doa. Di gereja bukan tempat yang aman. 2018 saya khotbah di Surabaya. Selesai saya khotbah, separuh warga gereja keluar. Lalu gembala bilang ada bom meledak di Surabaya. Saya segera pergi ke tempat gereja yang dibom di Surabaya 2018. Saya datang ke GPPS, saya datang ke gereja Santa Maria Tabercela, dan saya datang di gereja GKI di Jalan Diponegoro. Saya orang pertama yang memberikan statement tentang pemboman gereja di Surabaya. Dan statement saya yang ketiga, saya mengatakan jangan pernah takut orang Kristen terhadap ancaman apapun. Sebab kita sudah punya Tuhan Yesus, dan di dalam Tuhan Yesus kematian bukanlah hal yang kita takutkan. Ada banyak orang bertanya mengapa banyak orang Kristen pun di dalam gereja mati. Saya menjawab dunia. Dan saya berkata bukan bagaimana cara orang Kristen mati, tetapi bagaimana cara orang Kristen hidup di dalam Yesus. Itu yang terpenting bagi kita sekalian. Soal mati adalah soal yang berikutnya. Yang penting adalah soal hidup. Akhirnya Ibu Bapak, ada lukisan yang dijual dari lukisan Leonardo da Vinci yang dibuat tahun 1500. Lukisan itu diberi judul oleh Leonardo da Vinci, yaitu Yesus Juru Selamat. Ya. Jadi Yesus Mundi Juru Selamat. Dan saudara tahu bahwa yang beli lukisan di lelang ini adalah orang Arab, anak dari pangeran atau anak Raja Salman, yaitu Pangeran Badr bin Abdullah bin Salman. Dan lukisan Yesus ini dibeli dengan harga 6 triliun rupiah. Dan ketika banyak orang bertanya kepada Pangeran Badr bin Abdullah bin Salman, kenapa Anda mau membeli lukisan dengan judul Yesus Mundi? Dia menjawab kalimat begini, saya tertarik karena judulnya adalah Yesus Juru Selamat. Maka saya mulai berkhotbah. Saya dan saudara pada hari ini tidak perlu beli 1 rupiah pun gambar dari Tuhan Yesus. Kenapa? Karena saudara punya Tuhan Yesus yang hidup dalam diri saudara gratis, dan dia berkuasa, dia menolong saudara. Dia tidak pernah berubah sekarang sampai selama-lamanya. Kita bangga punya Yesus. Tidak harus punya lukisannya, tapi saudara punya Yesus yang hidup dalam hidup saudara sekarang sampai selama-lama. Selamat berdoa. Tuhan Yesus berkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Kami sadar ada banyak perkara dalam kehidupan kami yang tidak bisa kami cari jalan keluar dari dokter ataupun dari apotik. Tapi kami punya cara di dalam Yesus Kristus berdoa, bermohon kepadamu. Dan Engkau mendengar doa-doa kami. Karena itu dari tempat ini kami berdoa. Apapun masalah yang kami hadapi, tidak ada yang mustahil. Orang mati Engkau hidupkan kembali, orang buta Engkau buat celik, dan orang yang lumpuh Engkau buat bangkit. Terima kasih Bapa dalam sorga, meteraikan firman-Mu dalam hidup kami.
dan bawa kami ke dalam doa-doa yang penuh kuasa. Di dalam Yesus Tuhan kami berdoa, bersyukur padamu. Amin. Tiba saatnya kita akan mendapatkan kesempatan untuk memberikan persembahan buat Tuhan. Mari bersama kembali kita tundukkan kepala, bersatu hati kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu di pagi hari ini. Materaikan firman-Mu, biarlah pulang dari tempat ini kami boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami bersatu hati, kami berdoa bagi hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu di tempat ini. Berkati pelayanannya Tuhan, urapi, tambah-tambahkan hikmat-Mu atas hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan saat ini kami akan mendapatkan kesempatan untuk memberikan persembahan. Kami rindu, kami mau melakukan bagian kami memberi dengan penuh sukacita karena kami sungguh mengasihi Engkau. Terpujilah nama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kami mengundang bagi orang tua yang akan menyerahkan anaknya bisa langsung maju ke sebelah kiri mimbar. Tuhan Yesus memberkati. Tak ada yang dapat gantikan kasih-Mu di dalam hidupku. Kau ada di setiap saat, menopangku, menjagaku. Tak ada yang dapat gantikan kasih-Mu di dalam hidupku. Kau ada di setiap saat, menopangku, menjagaku. Engkaulah Allahku, Bapakku, setia dalam setiap waktu. Ku rindu selalu berada dekatmu, tinggal di dalammu selama-lamanya. Tak ada yang dapat gantikan kasih-Mu di dalam hidupku. Kau ada di setiap saat, menopangku, menjagaku. Engkaulah Allahku, Bapakku, setia dalam setiap waktu. Ku rindu selalu berada dekatmu, tinggal di dalammu selama-lamanya. Dalam setiap waktu, ku rindu selalu berada dekatmu, tinggal di dalammu selama-lamanya. Tinggal di dalammu selama-lamanya. Tinggal di dalammu selama-lamanya. Sorak-sorai yang meriah, kita dapat tinggal bersama Dia. Dalam nama Yesus, jemaat yang dikasihi Tuhan dengan iman, terimalah rahmat anugerah dari Aba Bapa Allah kita, kasih-Nya dalam Yesus,
kekuatan kuasanya dalam rohnya yang kudus turun melimpah atas kita semua untuk menaungi, membimbing, menyertai dan memberkati sepanjang hari ini. Maranatha, Yesus datang bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua yang percaya sama-sama kita berkata amin. Selamat siang, Tuhan Yesus sertai dan berkati saudara semua.